Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dwi Pangga. Kali ini akan membahas tentang pendidikan sebagai alat dan perlawanan kekuasaan. Sebagaimana kita ketahui, pendidikan memiliki andil yang sangat besar terhadap perkembangan suatu bangsa serta terhadap bagaimana penguasa mempertahankan kekuasaannya. Dalam relasi dialektis, pendidikan dalam perspektif dialektis dipahami sebagai dua kekuatan yang saling berinteraksi. Dalam konteks ini, pemikiran Antonio Gramsci tentang hegemoni dan pandangan Michael Foucault mengenai kekuasaan produktif menjadi sangat relevan untuk memahami bagaimana pendidikan berfungsi sebagai alat kekuasaan sekaligus perlawanan. Di sini pendidikan sebagai alat kekuasaan, yaitu bagaimana pendidikan digunakan untuk mempertahankan status quo dan mendukung struktur kekuasaan yang ada. Kemudian yang kedua, pendidikan sebagai sarana perlawanan, yaitu bagaimana pendidikan juga menjadi medium untuk menantang dan mempertahankan struktur kekuasaan yang menindas. Di sini kami mengilustrasikan bagaimana pendidikan sebagai alat kekuasaan dan perlawanan, yaitu kalau kita lihat film Mahabharata, di mana di sini Guru Drona sebagai guru dari Pandawa dan Kurawa. Di sini Pandawa yang berjumlah 5 orang dan Kurawa yang berjumlah 10 orang dididik oleh Guru Drona. Di mana di sini juga muncul ada salah satu ksatria yang bukan dari bangsawan yang menjadi polemik apakah dia boleh untuk mengikuti pendidikan atau tidak. Pendidikan yang diajarkan oleh Guru Drona dalam film tersebut nantinya akan membawa dua kubu yaitu Pandawa dan Kurawa untuk mencapai kejayaan atau kekuasaan masing-masing. Di sini pentingnya bagaimana pendidikan di sini akan menjadi alat untuk mempertahankan kekuasaan, serta pendidikan juga di sini sebagai alat untuk melawan kekuasaan. Kemudian dalam film selanjutnya yaitu film Asoka. Di sini juga terlihat bahwa Asoka ini terlahir dengan identitas yang tersembunyi sehingga dia tumbuh seolah-olah dari rakyat jelata. Kemudian di sini Mahaguru Acarya Chanakya menjadi salah satu tokoh penting di mana dengan kecerdikannya dia bisa melibatkan Asoka untuk mengikuti pendidikan di kerajaan. Dengan pendidikan tersebut nantinya akan membawa Asoka untuk bisa meraih kekuasaannya. Kemudian pendidikan sebagai alat kekuasaan di sini, yaitu institusi pendidikan seringkali menjadi alat yang efektif untuk mereproduksi ideologi dominan. Sebagai contoh, kurikulum seringkali menonjolkan sejarah, budaya, dan perspektif kelompok dominan, sementara narasi kelompok minoritas seringkali diabaikan atau disisihkan. Itu menurut Hager 2018. Di sini kita lihat juga bagaimana pendidikan sebagai alat kekuasaan, yaitu kita lihat pada zaman era Orde Baru, yaitu zamannya Pak Soeharto. Pada waktu itu, kita mengenal ada mata pelajaran pendidikan Moral Pancasila, ada pelajaran
PSPB, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa. Ada pelajaran sejarah yang waktu itu masih berlaku hingga tahun 1990-an. Namun, menjelang berakhirnya masa Orde Baru, yaitu dengan adanya reformasi, maka seiring dengan perkembangan kurikulum, yaitu mulai dari tahun 94 ke kurikulum 2024 pada masanya Presiden Megawati, kemudian berkembang lagi ke kurikulum KTSP 2006 hingga kurikulum 2013, maka pelajaran PMP, PSBB, PSPB itu mulai dihilangkan. Ini terkait dengan bagaimana pemegang kekuasaan mengatur pendidikan untuk mempertahankan kekuasaannya. Dampak dan implikasi dari hal tersebut yaitu monolitik dan terpusat. Sistem pendidikan yang sangat terpusat mengurangi kebebasan akademik dan kritis. Pendidikan sebagai alat kekuasaan digunakan untuk memperkuat struktur kekuasaan sehingga tidak ada ruang besar untuk perbedaan pendapat. Pembentukan karakter nasional, generasi yang dibentuk lebih mengutamakan kesatuan yang stabil dan stabilitas sosial, tetapi mengabaikan potensi pembentukan pemikiran kritis. Hal tersebut bertujuan untuk mempertahankan kekuasaan. Demikian juga pada masa Presiden Jokowi, adanya Mas Menteri Nadiem, waktu itu sudah mulai resmi menghapus jurusan IPA, IPS, dan Bahasa Indonesia. Itu tentunya ada maksud tersembunyi atau yang dikenal dengan istilah hidden curriculum. Kemudian pada masanya Pak Prabowo saat ini dengan menterinya yang baru itu memiliki beberapa wacana untuk mengganti model dari kurikulum merdeka ke kurikulum yang sebentar lagi kita akan tunggu perkembangannya. Pendidikan sebagai sarana perlawanan. Dalam konteks ini, Paula Freire memandang pendidikan bukan hanya menyampaikan pengetahuan, tetapi fasilitator yang membantu peserta didik mengembangkan kesadaran kritis terhadap kondisi sosial mereka. Menarik untuk kita kutip salah satu pernyataan dari Bang Karni Ilyas, di mana beliau pernah menyatakan, sekali lagi mohon maaf untuk yang kecewa ILC cuti. Saya pernah mengatakan, tidak semua yang saya tahu bisa saya katakan. Tidak semua yang saya alami bisa saya ceritakan. Demikian pernyataan dari Bang Karni Ilyas tentang hal tersebut, di mana pendidikan tersebut, pengetahuan itu baik akan menjadi alat kekuasaan sekaligus sarana perlawanan. Sehingga cocok seperti apa yang dikatakan oleh Bang Karni. Imigrasi bagi kebijakan pendidikan yaitu pengaruh kebijakan terhadap kebijakan pemerintah. Kebijakan pendidikan seringkali mencerminkan kekuasaan negara atau kelompok dominan yang mempengaruhi tujuan dan arah pendidikan. Misalnya, penekanan pada nilai tertentu yang mendukung sistem politik atau ekonomi yang ada. Pendidikan sebagai sarana pembebasan. Pendidikan dapat diarahkan untuk membangun kesadaran kritis, memberikan ruang bagi keberagaman perspektif, dan melawan ketidakadilan sosial. Contoh, reformasi kurikulum yang lebih inklusif, mendorong berpikir kritis dan kreatif di kalangan pelajar. Kemudian studi kasus lainnya terkait pendidikan sebagai alat perlawanan kekuasaan itu misalnya di awal kemerdekaan munculnya kaum cendekiawan merupakan salah satu awal gerakan kemerdekaan Indonesia. Tokoh-tokoh BPUPKI yang merupakan tokoh-tokoh intelektual waktu itu seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, Dr. Muhammad Hatta, Mr. Marimis, kemudian Abdul Kahar, Haji Agus Salim, dan banyak lagi tokoh-tokoh lainnya menjadi dasar, menjadi pencetus bagi lahirnya pergerakan nasional untuk mencapai kemerdekaan. Kemudian pada tahun
1998, adanya tokoh intelektual di balik reformasi 1948 menyebabkan penyebab dari tumbangnya kekuasaan Orde Baru. Di sini muncul ada Pak Habibie, kemudian ada Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, ada Ibu Megawati, dan ada tokoh reformasi yang sangat terkenal saat yaitu Profesor Amin Rais. Adanya gerakan dari tokoh-tokoh pendidikan menjadi perlawanan untuk kekuasaan yang ada, yaitu runtuhnya Orde Baru. Sekian yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.